Pemirsa, Indonesia kembali kehilangan salah satu legenda sepak bola. Ricky Yaakob, penggawa timnas era 1985 meninggal dunia saat bermain sepak bola pagi tadi. Almarhum Ricky Yaakob dimakamkan di tempat pemakaman umum Tanah Kusir, Jakarta. Keluarga dan sejumlah kerabat mengantarkan jenazah Ricky Yaakob ke tempat peristirahatan terakhir di TPU Tanah Kusir, Jakarta. Suasana haru mewarnai pemakaman di tengah turunnya hujan. Jenazah legenda sepak bola Indonesia Ricky Yaakob sebelumnya disemayamkan dan dibawa dari rumah duka di Pondok Ranji Bintaro, Tangerang Selatan. Ricky Yaakob tutup usia pada Sabtu pagi. Ricky menghembuskan napas terakhirnya usai bermain sepak bola bersama rekannya di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Ricky terkena serangan jantung usai mencetak gol dan melakukan selebrasi bersama pemain asal Medan. Legenda sepak bola yang berpengalaman bermain di Liga Nasional ini menghembuskan napas terakhirnya dalam perjalanan ke rumah sakit. Pemain sepak bola yang mengawali karirnya di era 1980-an ini meninggal dunia pada usia 57 tahun. Tim Liputan iNews melaporkan. Ricky Yaakob adalah striker legendaris Indonesia yang namanya berkibar di pertengahan tahun 80-an. Ricky memperkuat timnas sejak akhir tahun 1985 hingga tahun 1991. Sebelum memiliki striker macam Boas Salosa, Bambang Pamungkas, dan Kurniawan Dwi Yulianto, tim nasional Indonesia pernah memiliki penyerang handal bernama Ricky Yaakob. Ricky memperkuat timnas sejak akhir tahun 1985 hingga 1991. Selama berseragam merah putih, Ricky turut mempersembahkan medali emas pada ajang SEA Games 1987. Ricky Yaakob dikenal sebagai penyerang yang punya kecepatan dan intuisi tajam di lapangan hijau. Di kompetisi lokal, Ricky menghabiskan sebagian besar karirnya di klub Arseto Solo. Namun dirinya belum pernah mencicipi satupun gelar juara Galatama maupun Liga Indonesia. Selepas SEA Games, popularitas Ricky meroket. Pada tahun 1988, Ricky menjadi pesepak bola Indonesia pertama yang merumput di Jepang bersama klub Matsushita. Setelah gantung sepatu, Ricky menekuni profesi sebagai pelatih. Ia membuka sekolah sepak bola yang berlokasi di lapangan F Senayan, Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, pencarian terhadap penambang emas liar yang tertimbun longsor di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah terus dilakukan. Pencarian korban terkendala kondisi cuaca di lokasi. Tim SAR gabungan terus mencari 7 dari 10 penambang emas liar yang masih dinyatakan hilang akibat longsor di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. 10 penambang tersebut tertimbun longsor pada 19 November lalu saat tengah menambang di dalam lubang. Evakuasi korban terkendala cuaca yang tidak mendukung. Ya, tentunya kendalanya pertama tadi kondisi cuaca yang tidak mendukung. Kemudian kedalaman pencarian evakuasi ini cukup dalam dan berisiko untuk tim penyelamat masuk ke dalam, ya. Dan ini tentunya masih dikaji secara teknis tim langkah-langkahnya untuk mengangkat lagi. Ada masih 7 korban yang masih tertimbun di dalam. Sebelumnya, 3 penambang berhasil dievakuasi dalam kondisi tewas pada Jumat siang. 3 korban kemudian divisum di RSUD Sultan Imanuddin, Pangkalan Bun. Dari Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Zakwan, iNews melaporkan. Puluhan lansia di pengungsian lereng Gunung Merapi di Magelang, Jawa Tengah diajak senam ceria dan mendapatkan pijat relaksasi oleh mahasiswa. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan imun dan mengendorkan otot tubuh. Inilah senyuman terpancar dari para pengungsi lanjut usia di pengungsian Desa Taman Agung, Kecamatan Muntilan, Magelang, Jawa Tengah. Hari ini mereka mendapatkan pijat relaksasi oleh mahasiswa dan pengajar dari salah satu perguruan tinggi. Tidak hanya dipijat, mereka juga diajak senam ceria yang dipandu oleh salah seorang purnawirawan TNI. Menurut panitia, kegiatan ini sebagai salah satu program agar pengungsi lansia tidak bosan dan tegang selama tinggal di pengungsian. Kami untuk lebih mereka senang, kemudian tidak bosan, kemudian juga ada orang lain yang memperhatikan.
Gitu Pak tujuannya. Sejumlah mahasiswa juga memberikan edukasi pentingnya menjaga kesehatan di pengungsian terlebih di tengah pandemi. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Polisi ungkap usaha penjualan rekondisi sarung tangan karet medis di Bandung, Jawa Barat. Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami.